bersama keluarga dan orang-orang istiqamah mengikuti sunnah. Insya Allah kita termasuk makhluk yang bersama yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah subuh yang kami muliakan, seperti biasa kita mengadakan kajian subuh sekali sebulan di minggu kedua dan edisi lulus lab kita. Semoga kegiatan kita dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mulai kajian subuh kita dengan sama-sama melepaskan nafas bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كلامه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أما بعد. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan keberkahan, kesehatan dan kesempatan dan nikmatul iman wal Islam dan juga nikmat aman, tenteram kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua fadlun min Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda suri teladan kita Habibullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang senantiasa dan istiqomah menjalankan sunnah beliau hatta yaumil qiyamah. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu dari nasihat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan Imam Tabari dengan sedikit perbedaan redaksi. Tentunya banyak yang meriwayatkan hadis ini, tetapi bahwasanya kita paham ini adalah yang disampaikan Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihatnya. Kemudian Jibril mengatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Yang pertama disampaikan Jibril adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu wahai Muhammad, tapi ingat engkau akan meninggal dunia. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberikan balasan karenanya. Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Dalam riwayat lain disebutkan fa innaka mufariqun bihi. Cintailah siapapun yang engkau suka, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah berdiri ia pada malam hari, yaitu melakukan salat malam. Wa izzatul
na'uhu aninnas. Dan yang kelima, kehormatan seorang mukmin itu adalah ketidakbutuhannya kepada manusia. Ba'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang mulia ini meskipun pada mulanya diperuntukkan kepada Rasulullah SAW, khusus kepada Rasulullah SAW, namun lafaznya umum disampaikan ke dalam hadis ini. Memang ini Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, akan tetapi lafaz di dalam hadis ini bermakna umum. Maka nasihat ini pun berlaku untuk seluruh umat Islam, bukan hanya kepada Rasulullah SAW. Memang objek ketika itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, tetapi hakikatnya ini disampaikan kepada umat Rasulullah SAW. Karena dalam usul fikih disebutkan apa? Al-ibratu bimu umumil lafzi la khususis sababi. Pelajaran yang diambil adalah dengan keumuman lafaznya, bukan dengan kekhususan sebab turunnya. Jadi dengan lafaznya umum, maka diambil umum secara nasihat. Nasihat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW tersebut mengandung 5 poin, yaitu patut untuk kita renungi, kita tadabburi apa yang disampaikan Jibril alaihissalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, isma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Poin nasihat yang pertama merupakan sindiran sekaligus peringatan bahwa kematian itu pasti akan datang kepada siapapun. Setiap manusia pasti akan menghadapi yang nama kematian. Makanya sering disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat ini disebutkan setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya al-maut, itu kematian. Jadi semua yang bernyawa, karena di sini umum disebutnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh faqad faz, dia memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan yang hakiki dalam Islam bahwasanya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faqad faz. Dalam bahasa Arab itu disampaikan ada ta'kid namanya. Termasuk qad ini harfu ta'kid untuk menyampaikan sungguh pasti dia mendapatkan kemenangan itu. Maka ya kemenangan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya, kehidupan dunia ini apa? Illa mata'ul ghurur, hanyalah kesenangan yang menipu, diperdaya. Makanya dulu kita sampaikan talbisul iblis, salah satunya apa? Dibuat ranum hijau dunia ini
agar kita lupa dengan akhirat kita. Maka yang pertama disampaikan, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Jadi kematian merupakan nasihat tanpa perlu kata-kata. Karena ada nasihat yang datang berupa tulisan atau ucapan, tetapi kematian datang nasihat yaitu dengan kita melihat dari mata kita, maka itu pun nasihat yang datang kepada kita. Demikian pula apabila seseorang mendapatkan kabar, mendapatkan ada saudara yang meninggal dunia, hakikat itu adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sesuai dengan disampaikan sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi, dia mengatakan bahwasanya wakafa bil mauti mau'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Karena semua orang akan mendapatkan kematian itu. Dan kematian itu akan datang kepada seseorang. Biasanya para ulama menyampaikan bahkan realita yang dialami sampai sekarang, seseorang itu akan dimatikan atau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebiasaannya dia. Ada seorang dokter menyampaikan dia kerjanya di IGD, instalasi gawat darurat. Jadi yang masuk itu yang darurat semua. Dia menyampaikan dari berbagai macam dia dapatkan orang masuk di situ, kemudian meninggal dunia. Ada dua yang beliau ambil kesimpulan. Yang pertama, orang yang kecelakaan, yang berhamburan darah, yang tidak sadarkan diri, kemudian masuk ke IGD, kemudian dia lihat semua ketika itu seseorang ini mengeluarkan dari mulut itu berucap terus. Ketika diperhatikan ternyata yang keluar itu Al-Quran. Sampai dia meninggal dunia, yang keluar dari mulutnya bacaan Al-Quran. Kemudian suatu hari ada seseorang juga sama kecelakaan, yang mana ya hampir sama kasusnya, hanya meninggal juga, tapi ucapannya nyanyian terus. Yang keluar itu nyanyian. Ketika ditalkin, yang keluar nyanyian. Karena penasarannya sang dokter ini, dia tanyakan kepada keluarga, dua-duanya dia tanyakan, apa kebiasaan kesehariannya. Yang pertama tadi dia sampaikan bahwasanya anak itu menghafal Quran. Setiap waktu dia baca Al-Quran, dimanapun tetap membaca Al-Quran, pekerjaan hafalannya terus dalam hidupnya. Kemudian yang satunya juga ditanya, ternyata kesehariannya dengar lagu. Jadi yang keluar itu pun nyanyian ketika dia meninggal dunia. Ya mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhir-akhir yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu waqafa bil maut, bahwasanya isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kemudian yang selanjutnya wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberikan balasan karenanya. Jadi poin yang kedua, nasihat Jibril yang kedua merupakan peringatan bahwa setiap amal kita, baik kecil maupun besar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Jika ada seseorang yang berbuat salah kemudian ia selamat dari pengadilan dunia, ada orang bersalah kemudian dengan mungkin dia bisa kong kali kong dengan orang yang memutuskan pengadilan, dia memang selamat dari kehidupan dunia ini, tapi ingat bahwasanya ia tidak akan selamat dari pengadilan. Dikisahkan ketika itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib
Ketika itu Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai, kalau sekarang itu kepala negara, presiden, tapi dulu bukan presiden, khalifah. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika itu baju perang beliau, baju besi beliau, ya, dicuri oleh seorang Yahudi tetangganya sendiri, diambil. Kemudian dia tahu, anaknya si Hasan, Pak Husain itu melihat bahwa yang ambil itu siapa Yahudi. Kemudian karena semua perkara itu yang memutuskan hakim. Akhirnya seandainya kalau presiden dia penguasa, ngambil hak prerogatifnya dia itu bisa, bisa. Tetapi dia namanya dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala, semua keputusan keadilan itu diatur oleh qadhi. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada qadhi ketika hakim agung ketika itu, sama dengan di sini. Dan Yahudi pun datang. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwasanya baju besi saya itu diambil oleh sang Yahudi. Kemudian Yahudi ini menangkal, tidak, ini baju saya. Ini bukan miliknya, tapi baju saya. Kemudian kata hakim, ya Amirul Mukminin, bahasanya presiden ketika. Jadi presiden itu yang namanya kalau hukum dalam Islam itu ya sama, duduk sama rata ketika ada kasus, ya duduk bareng. Apakah ada saksi yang melihat itu? Ada, kata Amirul Mukminin. Siapa saksinya? Anakku Hasan. Kata hakim, tidak bisa diterima saksi dari keluarga, tidak bisa. Bisa menipu. Akhirnya singkat cerita, kalau yang lain kata Ali bin Abi Thalib tidak ada. Akhirnya singkat cerita disampaikan bahwasanya baju besi yang Yahudi curi itu akhirnya disahkan sebagai miliknya. Di dalam perjalanan Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwasanya, ingat kata Ali bin Abi Thalib, engkau selamat dalam sidang dunia dan tidak akan pernah selamat dalam sidang akhirat nanti. Silakan kau. Ya Yahudi ini senyum-senyum dia dapat, sekarang bukan halnya dia. Maka sekecil apapun hal yang besar yang menzalimi banyak orang, maka itu pun akan dia dapatkan dari selamat dalam kehidupan dunia, tetapi tidak selamat dalam kehidupan akhirat. Maka sebaliknya juga, sekecil apapun perbuatan kita, walaupun perbuatan tersebut tidak dianggap di dunia, maka pasti ia pun akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan itu akan jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal soleh, karena kita tidak tahu yang mana yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam riwayat disebutkan ada seorang wanita malang, ya wanita penghibur kalau bahasa kita sekarang. Dia di padang pasir yang panas, dia kehausan, kemudian minum. Dengan khaufnya, dengan sepatunya dia minum, ngambil ke dalam sumur. Kemudian di luar itu melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, yang mana kehausan. Kemudian dia balik lagi, ambil air, kemudian kasih minum kepada anjing itu. Dengan perantara mengasih minum anjing itu, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keikhlasan. Amal kecil di mata kita, tapi berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya keikhlasan dalam beramal. Makanya dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, menyebutkan biji sawi, dan menyebutkan atom yang kecil sekali di mata Allah, niscaya akan melihat balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kebaikan pun dia akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, ahbib habibaka. Cintailah siapapun yang engkau ingin cintai, fa innaka mufariquhu atau fa innaka mufariqun bihi. Cintailah siapapun, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Karena hakikatnya dalam kehidupan kita, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada wanita, ada laki-laki. Kemudian ada sedih, ada pun senang. Adanya liqa pertemuan, ada juga perpisahan. Makanya Jibril menyampaikan, cintailah orang yang ingin engkau cintai, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Jadi yang saya ketiga ini mengingatkan kepada kita agar apa? Mencintai segala di dunia ini apa? Secara sewajarnya saja dan tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dalam Al-Baqarah 165 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mencintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu Rasulullah SAW mengingatkan untuk mencintai dan membenci sesuai porsinya. Karena bisa jadi orang yang kita cintai menjadi musuh pada suatu hari. Begitu juga sebaliknya, orang yang kita benci pun bisa suatu hari akan menjadi orang yang dicintai. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghituka yawman ma wa abghid baghituka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya, karena boleh jadi kelak engkau akan membencinya. Bencilah orang yang engkau benci juga sekadarnya saja, karena boleh jadi kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu ketika ada seorang musyrik ketika itu yang nama Syahid, yang mana dia punya kelebihan vokal orangnya, bahasanya tablignya itu bagus, ketika orasi itu luar biasa, membakar. Nah dia itu Sahal ini masih musyrik. Jadi ketika dia karena memiliki orasi yang bagus, jadi semua orang itu terpukau dengan itu. Maka yang dia caci maki Islam, yang dia caci maki Rasulullah SAW. Kemudian suatu hari ada terjadi peperangan antara muslim dan musyrikin. Ala kulli hal ketika itu Syahal tertawan oleh kaum muslimin. Tertawan oleh kaum muslimin. Kemudian Umar itu terkenal tegasnya. Tegasnya luar biasa. Jadi makanya beliau itu gelar beliau Umar Al-Faruq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu gelarnya. Kalau Umar itu Al-Faruq. Al-Faruq itu pemisah antara hak dan batil. Beliau itu tegaskan. Apapun yang namanya Umar tuh banyak kisah-kisah beliau menyampaikan. Ketika beliau menjabat setelah Rasul meninggal dunia, banyak yang murtad. Abu Bakar itu yang banyak memerangi orang-orang murtadin ketika itu. Begitu juga ketika Umar. Ketika Umar itu sudah lumayan tenang. Makanya ketika Umar menjabat itu membangun negara. Ketika Abu Bakar menetralkan dulu, itu dalam bahasanya dalam Islam itu apa?
normalkan dulu keadaan rakyatnya, baru nanti membangun. Nah, Abu Bakar itu banyak yang murtad ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak yang murtad, banyak sekali yang murtad. Maka beliau itu fokus itu. Setelah Umar baru membangun. Kenapa? Sudah stabil keadaan negara. Makanya ketika itu Umar itu terkenal tegasnya. Ada seseorang yang ngomong kepada Umar, dulu kami ini pas zaman Rasulullah katanya, ketika selesai peperangan itu kami itu mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu hasil dari peperangan, jadi barang yang ditinggalkan musuh itu menjadi ghanimah. Ghanimah itu harta yang paling bersih di muka bumi, itu ghanimah yang paling bersih. Kata orang ini, ya Umar, dulu kami ini ketika selesai peperangan itu mendapatkan bagian dari Rasulullah, dibagi 100 ekor unta, kemudian macam-macam, banyak sekali intinya. Tapi sekarang masanya ya biasa aja, nggak dapat, paling sedikit gitu. Kata Umar sambil megang pedangnya, sambil ngasah pedang, beliau sampaikan, kalau mau murtad silakan, kami persilakan, sambil ngasah pedang beliau. Jadi beliau itu nggak banyak ngomong, tapi kalau sikat habis. Makanya ketika Sahal tertangkap, tahu ini adalah orang orasi yang menghina Rasul, menghina Islam ketika di kafir Quraisy, dia minta izin, ya Rasulullah, minta izin Rasulullah, ku habiskan giginya sini. Agar apa? Kok gigi yang mau dihabiskan? Bukan belajar dari dokter. Agar ketika orasi tidak bisa ngomong lagi. Itu bahasanya. Jadi itu ya susah ngomong, orasinya hilang. Biar saya habiskan dulu. Saking benci beliau sama saat. Beliau itu tegas masalah kebenaran. Kata Rasulullah, jangan. Sekarang engkau membencinya, tapi suatu saat engkau akan memujinya. Wah, kaget tuh, ini kenapa? Jangan masuk Islam, kan gitu. Ternyata benar. Setelah itu Suhail ini ternyata masuk Islam. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, Suhail itu sudah masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, Rasulullah SAW sudah wafat. Banyak ketika itu kaum muslimin, terutama yang masuk Islam yang belakangan, yang murtad. Apalagi pas Fathul Mekah. Karena Fathul Mekah itu ya penaklukan kota Mekah itu tanpa peperangan. Jadi kafir Quraisy di situ akhirnya mereka ya tidak ada peperangan akhirnya. Makanya dalam surat An-Nasr disebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong semua orang masuk Islam. Nah, orang masuk Islam belakangan kayak gini, ketika Rasulullah SAW wafat, akhirnya mereka mulai berbelok hatinya. Murtad. Banyak yang murtad. Mendengar itu Suhail di depan pintu Ka'bah berdiri. Dia kan seorang orator yang ucapan yang luar biasa. Ya Alhamdulillah Umar tidak lepas giginya. Kalau seandainya dilepas, nggak bisa berorasi lagi. Dengan kesehatan dia sampaikan, ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy, kalian ini masuk Islamnya belakangan, jangan sampai masuk Islam belakangan, murtadnya duluan. Dengan perkataan beliau ketika itu Umar memujinya. Ya benar, saudara Rasulullah SAW. Dulu bencinya luar biasa, sekarang malah dipuji oleh Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah SAW, Abi Bakar, Haunanma. Ya, cinta itu cinta sebenarnya. Dalam Islam itu mencintai yang mencintai. Tapi jangan sampai kita ketika hilang hal itu membuat kita tidak merasakan ya kata-kata pujangga sekarang aku tak bisa hidup tanpa dia. Ya,
Kalau itu dikembalikan ke Allah, tidak ada masalah. Kita memang nggak bisa hidup tanpa Allah. Makanya di sini apa? Cintailah sekedarnya saja, benci pun sekedarnya saja. Karena bisa jadi orang dicintai menjadi musuh, bisa orang kita benci pun menjadi orang terdekat dan kawan kita. Kemudian yang keempat, kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malamnya. Sholat malam. Maka di sini yang keempat ini menegaskan kepada kita bahwa nasihat sholat malam memiliki keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang besar. Demikian ini karena sholat malam lebih dekat dengan apa? Dengan keikhlasan. Kenapa? Enggak ada orang yang melihatnya. Makanya sholat malam itu apa? Kebiasaannya para sholihin, para ulama zaman dahulu. Jadi sholat malamnya merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'abus sholihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil itsm wa takfirun lisayyi'at wa badratun lid-da'im 'anil jasadi." Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian, dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, serta menolak penyakit dari badan kalian. Di sholat malam, tentunya ini nasihat buat saya pribadi dan kita semuanya. Ya memang berat namanya sholat malam. Orang dia sudah lembu dan sebagainya, untuk bangun itu susah. Tapi inilah perintah Rasulullah SAW agar orang melaksanakan, karena itu adalah kebutuhan dia. Begitulah perjalanan orang-orang yang soleh. Dikisahkan ada ulama zaman dahulu, kalau nggak salah namanya Malik bin Dinar. Yang Malik bin Dinar itu kalau kita lihat lembaran sejarah, beliau ulama besar. Malik bin Dinar, Dinar itu harta, Malik bin harta, itu bahasa. Beliau orang yang hijrah juga, dulunya poya-poya sama. Tapi ketika beliau hijrah luar biasanya, sampai menjadi seorang ulama, beliau pernah dikisahkan di lembaran sejarah beliau. Malik bin Dinar ini, ketika beliau sholat malam, kemudian ada pencuri masuk lewat jendela beliau. Jadi Malik bin Dinar ini lagi sholat malam, pencuri masuk dari jendela beliau. Ya, kita nggak bisa bayang kalau kita lagi sholat, pencuri masuk dalam rumah. Kira-kira apa yang dikerjakan? Loncat dari apa? Masuk lewat jendela. Ya mungkin kita nggak bisa bayangkan. Ya, mungkin langsung dibatalkan, nggak pergi maling. Tapi Malik bin Dinar tidak. Malik bin Dinar itu tetap sholat, tapi mempercepatkan sholat malamnya. Kemudian maling itu masuk nyari di lemari dan sebagainya, nggak nemu apa-apa. Rumahnya ulama adanya buku. Simpanan beliau belajar taklim. Ketika mau keluar lewat jendela, Malik bin Dinar selesai sholat. Kata Malik bin Dinar, tunggu dulu mana? Pergi, kata Malik. Ini malingnya zaman salaf, bukan sekarang. Kalau sekarang bisa dibacok gitu. Tapi zaman itu tunggu dulu. Ternyata dia tidak dapat yang dia carikan. Kemudian Malik bin Dinar menyampaikan, apa yang kau carikan? Ya, ada mencari harta ya, untuk dibawa. Kemudian kata Malik bin Dinar, mau nggak? Kuberikan sesuatu yang lebih berharga dari engkau cari. Kata Malik ini, oh. Ini ingat ya, Malik ini zaman salaf dulu. Malik ketika apa? Zaman salaf dulu. Kata Malik bin Dinar,
Wudhu dulu. Maling Pak, disuruh wudhu. Akhirnya maling wudhu. Belakang wudhu. Setelah wudhu, kemudian apa kata maling? Sholat barang. Ya. Disuruh sholat, ini maling sama dulu. Ya. Sholat ya. Nikmat ternyata sholat. Katanya kalau maling punya, boleh nggak saya tambah sholat? Kata maling, silakan. Dia tambah sholatnya. Selesai sholat, kemudian ini bukan dongeng, ini serius ya. Ini lembaran sejarah para ulama ini. Kemudian selesai sholat, dia melihat Malik bin Dinar lagi makan. Ini ngapain kata Malik itu? Makan. Buat apa? Besok mau puasa. Boleh saya ikut nggak kata Malik? Boleh. Malik kan sholat malam dan puasa sunnah. Makan bareng. Selesai makan subuh, Malik bin Dinar berangkat ke masjid. Mau kemana kata Malik? Saya mau sholat. Boleh saya ikut? Boleh. Sholat subuh bareng. Sholat subuh. Selesai balik dari itu, kemudian dia pamit sama Malik bin Dinar. Ya saya mau pulang. Nah, di perjalanan pulangnya dia, Malik tadi ini sudah bahasanya taubat atau sudah sholat ya. Malik ketemu lagi Malik. Kemudian Malik yang belum taubat itu masih tahu. Kamu berhari-hari di rumah Malik bin Dinar, Malik ngapain di sana? Lihat bahasanya Pak. Sarakani qabla an asyriqa. Malik bin Dinar mencuri hatiku sebelum aku mencari harta. Ulama itu nggak banyak ngomong dakwah ini nggak masuk. Cukup dengan adab dia sampaikan taubat. Apa dia sampaikan? Puitis habis itu. Malik bin Dinar sudah mencuri hatiku sebelum aku mencuri hartanya. Itu adab seorang ulama. Makanya ulama itu ya ikhlas orang dalam beribadah itu tidak perlu dakwah terlalu gebu-gebu, tapi apa? Realita yang dia dapatkan itu akan membawa orang dalam kesadaran. Dan itu sulit didapatkan sekarang. Kenapa? Wa'iyadzubillah, mungkin atau apa kita kurang ikhlas dalam beribadah kita. Taibah saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat beliau yang terakhir, bahwasanya kehormatan seorang mukmin itu adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Jadi nggak butuh dengan manusia, bukan berarti tidak minta pertolongan, tapi poin nasihat terakhir ini menekankan kepada kita bahwasanya merasa cukup dari manusia merupakan kemuliaan dan keberkasaan dalam Islam. Makanya Salman Al-Farisi menyampaikan dalam nasihat beliau, lanjutan nasihat beliau yang pertama, beliau sampai waqafa bil mauti mau'idhah. Kemudian beliau menyampaikan waqafa bil yakin al-qina. Cukup dengan keyakinan itu adalah kekayaan. Ya. Kenapa kita merasa kurang? Ya karena tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kerja sekeras apapun, karena rezeki itu dari Allah. Karena rezeki itu darinya Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu bukan hanya materi, kesehatan, anak yang soleh, nurut dan sebagainya, istri yang soleha, suami yang soleh dan seterusnya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak beri dari bidang yang namanya mungkin materi, tapi Allah beri dari bidang kesehatan. Kita sehat, tapi hidup pas-pasan saja. Di rezeki itu banyak di hadapan Allah Subhanahu. Bukan hanya karena pandangan kita yang namanya rezeki itu kemewahan, harta benda yang berlimpah. Tetapi hakikatnya apa? Rezeki itu bukan hanya itu yang Allah berikan kepada kita. Makanya al-yadul ulya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, bahwasanya tangan yang di atas khairun minal yadil sufla, daripada tangan yang di bawah. Wal yadul ulya
Tangan yang di atas itu hiyal munfiqatun, adalah tangan yang berinfak, sedangkan tangan yang sufla yang di bawah itu hiya sa'ilatun, tangan-tangan orang yang meminta. Yang lebih mulia memberi daripada apa? Meminta. Tentunya ini ada nasihat yang luar biasa kepada kita, karena orang-orang yang mampu secara itu tapi tetap dia meminta-minta, ya, maka nanti orang-orang yang dibangkitkan di yaumul kiamah itu beda-beda. Ada yang dibangkitkan miring, jadi apa? Dibangkitkan oleh Allah miring. Kemudian ada juga yang dibangkitkan nyeret bumi itu 7 bayangkan. Ya macam-macam. Ada juga yang dibangkitkan tanpa berwajah, nggak ada wajahnya, hilang wajahnya. Siapa mereka yang dibangkitkan tidak berwajah ini? Ini orang-orang sa'ilah, orang yang meminta-minta padahal dia itu secara itu mampu, ya, tapi dia kerjanya meminta-minta. Nanti di yaumil kiamat Allah bangkitkan dia tanpa berwajah, nggak punya malu, dibangkitkan dalam keadaan tidak berwajah. Nah, jadi banyak macamnya orang yang dibangkitkan. Ada yang orang-orang yang dibangkitkan di yaumil kiamat, orang-orang yang seperti orang mabuk, nggak karuan, kayak orang kerasukan. Siapa itu? Mereka itu akilur riba, orang dalam kehidupan dunia makan riba. Yang merek tadi siapa? Ini hati-hati, yang merek ini bisa terjerumus, bisa juga tidak. Ini orang yang berpoligami. Ini bukan nggak boleh poligami, boleh. Ini sampaikan, maaf ibu. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak. Secara hukum itu boleh. Tapi kalau nggak adil dalam hal baik nafkah lahir maupun batin, nanti kelihatan dia punya mirip wajah. Nanti lihat aja, ini dulu jujurnya. Tapi kita nggak sempat untuk melihat itu. Kenapa? Nafsi. Karena di akhirat itu apa? Berat. Tidak ada seorang pun yang memikirkan orang lain kecuali dirinya. Hatta Nabi Adam alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, ketika hisab itu karena dikumpulkan di suatu tempat mahsyar. Mahsyar itu asal katanya hasyaro yahsyuru mahsyar. Hasyaro itu kumpulan, mahsyar itu isim makannya, tempat untuk berkumpul. Sama dengan masjid, karena dalam bahasa Arab itu apa? Ada isim makan, ada isim alat. Sajadah yasjudu itu sujud, fi'ilnya. Masjidun itu namanya isim makan, isim tempat. Ya, isim tempat untuk sujud di mana? Ya masjid. Sama dengan sholat, ya sholat. Musola, makan sholat, tempat sholat. Itu jadi sama, intinya sama. Jadi ketika di padang mahsyar nanti, ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu karena tidak karuan ini kapan hisab ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang sudah menunggu begitu lama. Makanya mereka mencari solusi agar hisab ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada bapaknya itu Nabi Adam alaihissalam. Dia sampaikan, wahai Adam, kalian bapak kami, Allah ciptakan langsung dari tangannya. Tolong sampaikan kepada Allah, segerakanlah hisab ini, sudah lama. Kata Adam apa? Nafsi. Saya ini belum tentu selamat, boro-boro bantu kalian, gitu maksudnya. Dulu saya itu yang pernah berbuat salah juga. Hari ini tuh Allah murka semurka-murkanya, tapi tidak pernah murka setelah ini semua. Saking murkanya Allah Subhanahu wa taala. Benar tuh, dan beliau disebutkan datang kepada Nabi Nuh alaihissalam minta bantuan. Nuh bisa sama,
nafsi nggak bisa. Dulu akunya apa? Kau bukannya aku tenggelamkan semua dulu. Ya. Datang pada Musa seterusnya sama Musa sama. Ujungnya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, wa anani, akulah orangnya. Karena Rasulullah paham, tentunya Rasulullah ini ya kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tahu bahwasanya Allah yang disembah di dunia sama dengan Allah disembah di akhirat. Itu sama Allah itu. Maka Rasulullah itu sujud begitu lama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah sampaikan, ya Muhammad, angkat kepadamu is'al tu'ta, minta apapun yang kau minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kau ingin isfa yusfa, kalau kau ingin berikan syafaat akan diperkenankan syafaatmu. Makanya Rasulullah menyampaikan agar tegakkan hisab itu. Ya, makanya berat. Jadi nggak sempat kita memandang apa kiri kanan kita. Oh ini dulu meminta, ini dulu ya makan riba. Ya mungkin nggak sempat itu. Mungkin kalau sudah di surganya Allah baru kebayang. Ya, karena di surganya Allah ya baru tenang seorang mukmin. Jadi saat itu bahwasanya ini nasihat dari Jibril alaihissalam kepada kita semuanya bahwasanya kita itu akan hidup sesukamu karena sesungguhnya kita akan meninggal dunia. Kemudian lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan, karenanya engkau pun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cintailah orang yang engkau cintai sesukamu, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Kemudian seorang mukmin ada dalam dirinya, yaitu sholat malamnya. Kemudian yang kelima, kehormatan seorang mukmin menahan dirinya ketidakbutuhannya kepada manusia. Terima kasih muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup saya kalau bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada khilaf salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, waktu masih ada 10 menit lagi masuk suruh. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, setelah mendengar kajian tadi, sedikit ada rasa takut sebenarnya. Dari kajian tadi kami memahami. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kalau orang meninggal ada jalannya mirip, ada seperti makan riba seperti orang gila dalam Quran, dan ada juga orang tidak kehilangan kelihatan kepalanya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau orang itu telah memahami apa yang Ustaz bilang itu, bahwa riba itu salah, kita sepakat, tetapi tetap dia ulangi karena ada kebutuhan. Misalkan dia punya butuh anak sekolah, sesuatu itu tidak bisa dihindari, dan dia mengetahui bahwa itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kubur itu pada saat kita di azab kubur, disiksa, itu saya juga belum tahu menunggu berapa lama kita disiksa itu. Dan pada saat itu kita disiksa di sana, menunggu pada saat hisab. Nah, yang saya tanyakan adalah azab kubur itu rasanya gimana? Tidak bisa saya bayangkan Ustaz. Mohon untuk penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, yang pertama,
mungkin dalam kebodohan termasuk yang contohnya riba, kemudian masih berkecimpung dalam hal riba, alasannya dengan apa? Bahwasanya riba yang dilakukan itu dengan keperluan anak sekolah dan sebagainya, keperluan ini. Bagaimana hal itu? Ya tetap, kalau secara dosa dia tetap lebih dosa. Apalagi setelah dia mengetahui ilmunya, tetap dia lakukan itu lebih besar. Lebih besar dosanya. Sudah paham sholat itu wajib, tetapi tetap ditinggalkan. Berbeda halnya orang yang tidak sholat, tapi ternyata dia nggak tahu sholat. Dan juga orang tahu itu riba, tetapi lakukan itu lebih besar dosanya dengan orang yang ternyata belum masuk ilmunya itu riba, dia paham bahwa itu adalah riba, tentu itu lebih besar dosa di hadapan Allah. Adapun bagaimana anak kami mau sekolah, keperluan dan sebagainya, makanya Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah menyampaikan, wa kafa bil yakin lughina. Cukuplah keyakinan kepada Allah itu adalah kekayaan. Banyak kita pikirkan apa namanya, bagaimana anak melahirkan sesar dan sebagainya, dari mana dananya, dan sebagainya, karena kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya keyakinan itu, man taraka syai'an liwajhillah. Rasulullah menyampaikan, siapapun meninggal sesuatu karena Allah, baddalallahu khairan minhu, Allah akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Tapi yakin, jangan setengah, tawakalnya kepada Allah. Kenapa? Mau sekeras apapun kerja baik halal ataupun haram, kalau itu bukan milik kita, ya tak kita dapatkan. Nggak kita dapat. Kenapa orang sampai nyerobot yang haram? Karena dia merasa apa ya, nggak cukup, yaitu hukum dunianya, dan merasa kalau ditinggalkan nggak dapat. Rezekimu sudah ditetapkan. Ya dulu kita sampaikan bahwasanya rezeki itu di tangan Allah. Itu di tangan Allah, nggak ada apa. Kita ini hanya berusaha menjemput rezeki. Hakikatnya apa? Sudah ada catatannya. Maka disampaikan waktu rezeki itu sudah ditentukan. Makanya harus yakin. Banyak orang hijrah seperti itu. Banyak orang hijrah. Hijrah itu ya, yang namanya menuju surganya Allah tentu berat. Ya nggak mungkin orang meninggalkan kekayaan kemewahan langsung balik kekayaan kemewahan, tidak. Ya itu ada sabab musabab, ada rentetannya. Bangkitnya orang dari bangkrut, bangkitnya orang dari riba, meninggalkan riba, butuh waktu untuk kembalikan. Tapi yakin bahwasanya itu adalah rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap tidak bisa kita menghalalkan itu. Apalagi dia sudah tahu itu riba. Kemudian yang kedua, bagaimana rasanya azab kubur? Ya kalau ditanya bagaimana rasanya, saya juga belum. Maaf, saya mungkin mudah-mudahan tidak gitu ya. Tapi tentunya memang berat. Yang dikatakan Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwal manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu tempat menetap yang pertama sebelum menetap nanti di akhirat. Jadi menetap pertama itu di kubur, alam barzakh. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Siapapun yang selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisar minhu, maka selamat. Setelahnya akan lebih mudah. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau nggak selamat di alam kubur itu, maka setelahnya lebih parah. Makanya ibarat kita masuk bandara, kalau sudah pintu pertama sudah tercegat bawa barang ilegal, mohon maaf, pintu ke depannya tidak akan pernah bisa masuk. Kenapa? Oh, di depan sudah ditahan. Tapi kalau selamat pintu depan, ya insya Allah ke depannya akan mulus perjalanannya. Kemudian Utsman bin Affan menyampaikan, ma ra'aitu mandharan qattun illa al-qabr asyaddu minhu. Saya tidak pernah melihat pemandangan
menakutkan kata Utsman kecuali kuburan itu sendiri. Bukan neraka tapi kuburan. Kok bisa? Karena kuburan itu ada begini. Kalau di neraka itu disiksanya bareng-bareng. Ya, semua orang berdosa di situ disiksanya bareng-bareng. Bedanya di kuburan itu sendirian. Ya, ibarat kayak gini, kita kumpul sama-sama orang yang punya hutang. Ya bisa ketawa bareng. Sama-sama punya hutang, biasa. Tapi kalau kumpulan orang kaya, yang satu hutang, menderita. Kenapa? Orang ketawa, kita mikir hutang. Begitulah ibarat kata beliau, kubur itu lebih menyeramkan. Ya, tapi tentunya ketakutan itu mudah-mudahan membangunkan amal soleh. Bukan ketakutan menjadi apa? Takut dengan bertemu kepada Allah, takut dengan apa? Tentunya adabnya Allah dengan apa? Dengan beramal soleh. Jangan sampai ketakutan itu membuat kita lalu memikirkan sesuatu yang sudah terjadi, yaitu pasti akan terjadi. Tidak bisa kita elak. Maka fokuskan. Intinya perbanyaklah bekal menghadap kepada Allah. Hanya kita bareng-bareng. Makanya pentingnya kalau tidak dengan amal kita, sholat dan lain sebagainya, mudah-mudahan teman satu taklim kita yang banyak kita ke surganya Allah. Itu pentingnya teman-teman yang sholat itu ada syafaatnya. Nanti dia akan nyari kita, oh dulu di Majlis Barokah bareng kami nanti. Bareng kita sampaikannya, tentunya nanti itu akan dicari. Makanya orang yang saling mencinta karena Allah itu apa? Itu ila liqa'il rabbi, sampai bertemu dengan Allah pun mereka tetap akan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada Bapak-Ibu. Sudah. Ya, tutup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Akan tertarik ini kayaknya pengajian dan juga kayaknya sedikit dari saudara kita di Peniko itu. Cuma saya minta ini aja sebagai gambaran tamu ya. Ini hanya pengalaman masih muda dulu Pak ya. Saya sebenarnya hobi itu menggali makam Pak ya. Hobi sekali Pak, kami menemukan kami di daerah kami itu sekarang sih. Jadi dalam kubur itu Pak, tapi saya tidak tahu mungkin Bapak lebih tahu ya. Ini bentuk ini seperti ini. Biasanya kalau orang meninggalkan kepalanya itu kan nggak ada kiblat Pak ya. Yang meninggal itu setelah udah jadi tulang menjulang, kepalanya bisa kembali ke sini. Ada lagi itu pengalaman. Yang kedua, tulangnya berantakan Pak, nggak beraturan, apalagi parah. Ada lagi tulang belulangnya itu kayak bertumpuk di atas kain kapan. Nah maksud saya dengan cerita Adin dari Pak, secara apa ya, batin kita kan, berarti yang tahu nggak ada Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Apakah kubur itu kita hidup atau tidak? Kita lihat di situ aja contohnya Pak. Kok bisa berubah seperti itu? Nah, maksud saya dengan ada yang masih rapi benar. Mungkin di antara mereka itu 4 atau contoh itu tadi yang mana kira-kira yang benar, ada ibadah yang bagus. Nah itu pengalaman dari kubur itu. Berarti kita ngomong berarti benar di dalam ini ada siksa kubur dan juga mungkin hidup. Tapi kalau kita mikir ditutup sama tanah nggak mungkin Pak secara logika ya. Nah, mungkin gambaran untuk sebagai azab kubur itu di situ mungkin kalau kita sering melihat menggali makam ini. Pengalaman saya itu seperti itu akhirnya kita berada di ya untuk kesini sendiri bercerita sama teman yang lain. Inilah yang namanya mungkin benar-benar ada alam kubur itu secara mata batin kita lihat yang kita kerjakan. Makasih Pak Ustaz, mungkin itu gambaran mungkin Pak Ustaz lebih jelaskan. Oh ini benarnya mungkin kubur ini pahalanya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hobi gali kubur, siap-siap Pak digali nanti.
Ya, pertama, akidah seorang muslim itu harus yakin bahwasanya adanya nikmat dan azab kubur. Itu akidah, nggak boleh diganggu-gugat. Itu keyakinan. Karena ada sebagian kaum muslimin, maaf, mereka itu tidak menerima yang namanya azab kubur berdasarkan dalilnya ahad. Ya, ini nggak mutawatir. Kalau kulihat para ulama menyampaikan bahwasanya nikmat dan azab kubur itu jelas ada. Kemudian yang mana kalau tadi disebutkan yang macam-macam bentuk, mungkin menggali kubur, mungkin ketemu kubur lain, gitu ya. Ya mungkin ya macam-macam bentuknya. Wallahu a'lam. Secara itu hal yang gaib. Bisa jadi itu tampakan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya benar bahwasanya ada yang diazab, ada yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lain sebagainya secara ya tulang, mungkin remuk dan sebagainya. Mungkin saya kasihkan secara itu. Ini saya dengar, tapi banyak menyampaikan ini fakta dan juga ini benar-benar terjadi. Ini Jakarta, Kepala Bank BRI di Jakarta gitu. Ini orangnya Pak, Kepala Bank BRI ini, dia itu rajin puasa sunnah, sholat sunnahnya nggak tinggal. Puasa sunnah rajin, luar biasa. Banyak kawan-kawan yang lain itu keluar dari bank itu dan melakukan komunitas antri bank, tapi orang ini dia belum keluar. Kemudian qadarullah, suatu ketika yang belum keluar dari bank ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, kemudian ya komunitas antri bank itu karena kawannya yang belum keluar lagi, dia kuburkan kapan kemudian bawa ke kuburan. Sudah digali tempat ini, datang keluarga lain menyampaikan ini kuburan ini. Kenapa? Kuburan yang sudah digali ini tadi sudah dikubur hari yang ini tadi. Apa namanya? Yang dia kepala bank belum keluar tadi meninggal dunia sudah dikubur di situ. Sudah ditutup, sudah ditimbun. Datang keluarga yang lain yang menyampaikan ini sudah kami booking untuk mayat keluarganya. Sudah sudah dipesan. Ya mau nggak mau akhirnya dibongkar. Wa iyadzubillah, ketika dibongkar, ketika dibuka tutupnya ternyata sudah kosong. Ini walau bisa bicara itu apa yang menyampaikan ini sudah kosong. Melihat itu, keluarga yang tadi protes ingin orang agar dikeluarkan, akhirnya tutup katanya. Ini tutup lagi. Jangan khawatir, jangan anak juga kosong di situ. Tapi itu real, bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu ada. Tapi secara realita bagaimana? Kok berulang kayak gini? Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu yang benar yang mana. Tentunya itu azab dan nikmat kubur itu ada. Termasuk para syuhada itu tidak dimakan oleh tanah jasad-jasadnya. Termasuk para nabi dan rasul, dia utuh, dia tidak dimakan oleh tanah jasad-jasadnya. Makanya ketika di Uhud dulu banjir di Saudi Arabia, maka syuhada Uhud itu termasuk paman Rasulullah SAW itu masih segar darah keluar, kemudian dikuburkan kembali. Nah itu orang-orang syuhada. Kenapa? Ya, mereka itu ya mati dalam kesyahidan. Wallahu a'lam. Secara itu detailnya wallahu a'lam. Tentunya keyakinan kita bahwasanya azab dan nikmat kubur itu ada. Tapi itulah pentingnya kita mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Makanya salah satunya agar terhindar dari azab kubur sebelum tidur kata Rasulullah SAW, baca surat Tabarak atau Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir, sampai akhir dibaca. Syukur-syukur bisa dihafalkan. Sebagai penutup surat Tabarak nanti di kuburan itu Pak.
Tentunya surat-surat ayat kursi, al-ikhlas, an-nas itu keutamaan tersendiri. Tapi tabarak pun punya keutamaan sendiri. Ketika di alam kubur datang malaikat ingin menyiksa orang ini, surat tabarak itu datang. Tentunya dia bukan surat lagi menyerupai apa? Manusia. Kalau engkau siksa dia, kata surat tabarak, tentu engkau telah menyiksa. Kenapa? Setiap dalam kehidupan dia selalu membaca ini. Dan ternyata tetap mau disiksa. Kemudian surat tabarak disampaikan kepada Allah. Wahai Allah, seandainya aku ini tidak berguna bagi dia membaca dalam kehidupan dunia ini, maka tolong cabutkan, lepaskan aku dari Al-Quran. Itu tidak mustahil. Tidak mungkin surat Al-Quran itu dilepas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias apa? Pembelaannya kepada orang-orang yang membaca dalam kehidupan. Itu salah satunya apa? Baca rutin surat Al-Baqarah, yaitu awal juz 29. Walau bisa bermanfaat. Ada khilaf salah kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz SPDI yang telah menyampaikan kajiannya kepada semua ini supaya dapat kita cermati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri kajian kita pada subuh ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.